Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Cibeet. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Susuk Darah Part 2. Jika kalian belum nonton part sebelumnya, baiknya kalian tonton dulu agar nyambung dengan alur ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Novi Purwanti. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, langsung aja kita mulai ceritanya. Mak, aku mau ikut Kania ke Jakarta. Malam itu aku memberanikan diri bilang sama emak. Wanita parubaya itu menghela napas. Televisi yang menyala sedari tadi yang menonton kami. Sebab aku dan emak asik bercakap-cakap tentang berbagai hal. Yakin kamu, Dok? Yakin banget, Mak. Kania sudah carikan aku kerja, jadi aku gak akan nganggur lama. Nanti kalau aku sudah kerja, emak akan kubelikan kalung emas. Mau kalung emas 50 gram, emak juga punya duitnya. Emak terkekeh. Kamu jangan menyepelekan penghasilan dari warung emak. Iya, percaya. Kalau kamu kerja, uangmu buat kebutuhanmu sendiri saja, Nduk. Sebagian ditabung untuk masa depan. Makasih, Mak. Emak memang terbaik. Lusa aku berangkat. Besok mau beli tiket kereta api. Iya, Nduk. Doa emak selalu buatmu. Mbakmu juga mau bantu emak. Dia akhirnya malu karena setiap hari makan gratis. Masmu itu piye ya? Kok gak ada greget cari kerja? Aku membatin, Bang Mas Riki hanya butuh pelampiasan selakangan kok. Mana mikir dia anak dan istri. Memikirkan Mas Riki membuatku bergidik ngeri. Tadi kayaknya Riki barusan pulang. Bukannya cari kerja tapi dia malah senang ke dukun. Mau jadi apa dia itu? Heran aku. Emak menggerutu. Hambo, aku juga gak paham. Mbak Rini itu suka sama Mas Riki karena apa? Ganteng enggak? Pengangguran iya? Hush, bagaimanapun mereka itu masih suami istri. Kelak, kalau kamu punya suami dan anak pasti tahu rasanya. Aku meringis dan beranjak kembali ke kamar. Sudah malam, badanku capek semua seharian bantuin emak di warung. Setelah emak berangkat ke warung, sengaja aku mengunci rumah agar Mas Riki tidak bisa masuk. Aku menyelesaikan tugas cuci baju yang menggunung. Sebab besok aku harus berangkat ke ibu kota. Esdu, Mas kangen banget sama kamu. Mas Riki ternyata telah berdiri di ambang pintu kamar mandi. Aku sangat terkejut hingga cucian yang sedang kuucek terjatuh. Bagaimana mungkin? Lelaki itu menghembuskan rokoknya ke dalam kamar mandi. Aku jijik melihat betapa sebenarnya Mas Riki begitu menjijikan. Seakan banyak ulat bulu yang merambat di permukaan kulitnya. Mas keluar, aku gak sudi lagi jadi budak kamu. Aku berteriak, nyaring hingga Mas Riki terbelalak dan mundur 2 langkah. Kesempatan itu kugunakan untuk menerobos badannya dan lari ke dapur. Estu, kenapa ini gak berfungsi? Mas Riki seperti berbicara pada dirinya sendiri. Sini sayang, mendekat padaku seperti biasanya. Kamu lelaki laknat, guna-gunamu itu gak mempan lagi sama aku. Sebaiknya Mas Riki pergi sebelum aku melakukan hal yang akan kau sesali. Aku melotot ke arahnya. Pantas saja aku kayak orang bego saat kamu gauli. Ternyata kamu pakai guna-guna. Bagus sekali. Aku cinta kamu, Estu.
Kalau perlu aku akan ceraikan Rini dan menikah denganmu. Wah, mimpi apa aku mau kawin sama pengangguran kayak kamu? Aku nanti bakal nikah sama orang kaya dan tampan. Dengar itu. Mas Riki memandangku dengan tatapan mencemooh. Ngimpi terus kamu. Siapa sudi nikahin barang bekas gak perawan? Biarin ngimpi, terserah. Cepat mas pergi. Kalau tidak, maka pisau ini akan mencabik perutmu. Aku meraih 2 pisau yang ada di belakangku. Pisau potong ayam dan pisau sayur. Rupanya kedua benda tajam itu membuat nyali Mas Riki menciut. Kau, dasar cewek jalang. Kamu lelaki laknat. Kalau enggak memandang emak dan Mbak Rini, sudah kubunuh kau sekarang, Mas Riki. Dia melotot pada aku. Kau kira aku akan takut? Toh aku enggak bakalan rugi apa-apa kalau memusnahkan kamu dari dunia ini. Pada hitungan ketiga, Mas Riki akhirnya keluar dari rumahku setelah menginjak rokoknya di lantai dapur. Oh, kurang ajar sekali. Awas kamu, tidak akan kuberikan kamu lolos begitu saja, Riki. Aku memutuskan untuk pergi ke rumah Mbah Murti. Aku harus melakukan sesuatu terkait Mas Riki dengan keberlangsungan hidup di Jakarta. Mbah Murti sepertinya cocok untuk membantu. Segera aku geber motor metik dan menemui wanita yang memakai kebaya lusuh dan bermulut putih itu. Sudah ambil keputusan, Dok? Tanya Mbah Murti sebari terkekeh, menunjukkan giginya yang ompong. Sudah Mbah, aku mau pergi ke Jakarta dan jadi wanita panggilan di sana. Bisakah Mbah menolongku? Mbah Murti tidak terkejut dengan keputusanku. Wanita panggilan biasanya pakai susuk di tempat tertentu. Kamu bisa mencobanya, aku akan membantu memasangnya. Buat apa susuk, Mbah? Sama seperti dengan biar laris. Kalau begitu aku mau, Mbah. Tapi aku belum punya uang untuk membayar susuknya. Kembali Mbah Murti terkekeh. Kalau masalah itu gampang, kamu bisa membayarnya kalau sudah kaya. Kalau begitu, aku mau pasang susuk biar jadi perawan terus, Mbah. Katanya orang-orang hidung belang itu suka dengan rasa perawan. Pintar kamu, Dok. Sepertinya kamu akan sukses di dunia selangkangan ini. Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Tidak ada. Kamu hanya harus membuka paha dan selesai. Ayo ikut aku. Mbah Murti melangkah ke dalam kamarnya. Bau apek dan anyir segera menyerbu indera penciumanku. Berbaringlah di sana. Dia menunjuk ranjang. Aku akan memasukkan emas ini di kemaluanmu. Tahan rasa sakit sebentar ya. Setelah itu kamu akan menjadi perawan selamanya. Aku membaringkan diri di atas ranjang kapuk. Mbah Murti mengambil sesuatu dari dalam lemarinya. Sebuah kotak kecil berwarna hitam. Dia membuka tutupnya dan menunjukkan sebuah logam berwarna kuning berbentuk seperti jarum. Wah, apa itu yang akan dimasukkan ke kemaluanku? Sakit nggak ya? Mbah, panjang banget jarumnya. Takut. Kalau nggak mau ya sudah. Mbah Murti berbalik badan. Mau Mbah, mau. Tapi pelan-pelan ya. Tenang saja. Aku sudah banyak membantu wanita memasang susuk. Lepas celanamu. Dengan canggung, aku pun melepas celana. Mbah Murti menatapku tanpa ekspresi. Dia segera menunduk di sela-sela kakiku dan mulai melakukan sesuatu di bawah sana. Aku memejamkan mata. Bersiap merasakan sakit yang luar biasa. Sudah. Mbah Murti menepuk lututku. Loh, sudah. Cuma terasa kesemutan saja. Aku tertunduk dan buru-buru mengintip area kewanitaan. Masih sama dan tidak ada yang berubah. Aku hanya merasa lebih bertenaga dan sensual. Cepat pakai celanamu dan temui aku di depan. Aku segera memakai celana dan ke ruang tamu. Mbah Murti duduk di atas balai kayunya. Susuku tidak ada pantangan apapun. Hanya saja itu akan terlepas dengan sendirinya saat kamu melakukan hubungan intim bersama suami sah. Ingat,
saat itu terjadi, maka itu adalah akhir dari segalanya. Mbah Murti menyeringai. Baik Mbah, jadi saat aku nikah resmi, susuk aku akan keluar. Oke lah Mbah, aku masih lama menikahnya, mau cari uang dulu. Berapa bayar susuk ini? Terserah kamu Nduk, sebanyak-banyaknya. Kemudian aku berpamitan pada Mbah Murti. Dalam hati, aku berjanji akan memberi separuh dari penghasilanku pada bulan pertama. Sepertinya itu cukup. Aku melaju menaiki motor, tak memedulikan rasa kesemutan dan bau busuk yang masih bercokol. Hingga keesokan harinya naik kereta api. Rasa itu masih betah berada di dalam sana. Tak pernah kusangka kalau hal sepele memasang susuk akan membuatku sangat menyesal. Pertama kali aku menginjakan kaki di Jakarta, sangat kagum dengan segala kemegahannya. Aku dijemput oleh Kania di pintu keluar stasiun. Kami meluncur menuju apartemen mewahnya. Seorang satpam yang berjaga di pos apartemen menarik perhatianku. Wajahnya tampan, bersih dan tubuhnya jangkung sekali. Aku membayangkan keperkasaannya di atas ranjang, tapi segera ku tepis. Belum sudah terpikir jorok. Aku terkikik sendiri. Satpamnya ganteng. Aku berbisik di telinga Kania. Itu namanya Bang Sandi. Dia alim, gak level sama kita-kita. Percuma deketin dia, banyak saingan mbak-mbak berkerudung. Kania menoleh kepadaku, lalu fokus memarkir mobilnya. Kami pun turun setelah Kania mendapat tempat parkir yang cocok. Dia tinggal di lantai 2, tidak begitu jauh naik lift ataupun tangga. Unitnya juga gampang dicari. Aku segera mengampaskan tubuh di sofa empuk ketika masuk ke apartemen mewahnya. Meskipun tak terlalu luas, unit Kania ini sangat nyaman. Aku langsung betah berada di sini. Ada 2 kamar mungil, 1 toilet dan dapur minimalis nuansa monokrom. Makan dulu Estu, kamu pasti lapar. Kania menawarkanku makan. Tentu saja aku tidak menolak. Dia rupanya sudah beli makan online. Segera aku menyantap nasi padang yang terasa sangat lezat. Kamu boleh tinggal di sini selama mau patungan bayar sewanya. Kania tersenyum saat aku sudah selesai makan. Tenang sajalah, aku manut. Kamu istirahat dulu. Aku sengaja ambil cuti 2 hari buat training kamu, biar gak ngecewain pelanggan. Oke. Sebelum ke kamar, aku membersihkan badan dulu. Bau busuk yang menguar dari bagian intimku kini sudah hilang. Digantikan aroma samar wangi kembang yang segar. Tak butuh waktu lama, aku segera terlelap sesudah mandi. Badanku terasa sangat capek setelah lebih dari 7 jam naik kereta api. Tugas pertama yang diberikan Kania adalah melihat film Wick-Wick. Puluhan film harus kuhabiskan dalam waktu semalam. Membuat badanku panas dingin. Saat tidak bisa menahan hasrat, aku memasukkan diri di dalam kamar dan kembali melihat film itu. Kania menyuruhku melayani pelanggan seperti aktor di dalam film. Setelah itu, Kania memberitahu titik pria bisa melolong kesenangan. Dia juga memberitahu apa yang harus dilakukan apabila ada pelanggan yang rewel. Dalam bisnis ini adalah menjual kesenangan. Puas atau tidak, penjajah cinta harus menunjukkan ekspresi yang terbaik ketika bersama pelanggan. Itu sudah rahasia bersama. Selama 2 hari, aku dibimbing Kania untuk menjadi wanita panggilan profesional. Dia mengajakku ke salon untuk merawat tubuh dan menata rambut. Kania mengajariku make up berbagai gaya. Kania juga membelikan aku busana kerja yang wow sekali. Rupanya Kania sudah menjadi bos. Dia mempunyai puluhan anak buah. Aku belum dimasukkan ke dalam WAG binaannya. Tunggu mendapat pelanggan pertama. Penghasilanmu akan kupotong 60% sampai modalmu lunas. Kania mengingatkan lagi saat kami bersiap istirahat malam. Besok kamu akan melayani pelanggan pertama.
Sengaja aku carikan bos perusahaan ekspedisi ternama. Dia terkenal nggak pelit dan tampangnya lumayan ganteng. Aku akan antar kamu untuk kali ini. Dia booking selama 3 jam. Ucapnya lagi menutup pembicaraan. Aku sudah tidak sabar lagi. Praktek ilmu yang sudah dijajalkan selama 2 hari dalam otakku. Bang Sandi, minimarket di mana? Pagi ini aku mendadak ingin makan snack kentang. Persediaan kannya sudah habis. Terpaksa aku turun dari apartemen dan menanyakan letak minimarket pada Bang Sandi. Sekalian PDKT. Siapa tahu beruntung. Penghuni baru ya? Mbak jalan saja lurus 100 meter di sana. Bang Sandi menunjuk ke arah kiri jalan. Iya, aku penghuni unit 20. Baru merantau di Jakarta, Bang. Mau cari kerja di sini. Semoga cepat dapat kerjaan. Sudah dapat, Bang. Aku meninggalkan Bang Sandi dan berjalan menuju minimarket. Aku mengambil banyak cemilan. Saat kembali, ku beri 2 bungkus kepada Bang Sandi. Ini buat abang. Wah, dapat rezeki Abang Solih. Makasih, Mbak. Jarang-jarang penghuni unit peduli sama satpam. Bang Sandi tersenyum menunjukkan gigi putihnya yang berbaris rapi. Kalau gitu aku akan sering berbagi cemilan sama abang. Jangan khawatir. Kami berbagi senyum sebentar. Aku lalu kembali ke unit Kania untuk santai sebentar sambil persiapan. Memakai lulur dan masker agar tubuhku wangi. Malam harinya, sekitar pukul 9, Kania mengantar aku ke sebuah hotel. Dia menyuruhku langsung masuk ke dalam kamar nomor 170 dan menyerahkan kunci cadangan yang diminta dari resepsionis. Kania menunggu di kafe hotel. Jantungku berdebar ketika naik lift dan mencari kamar dengan nomor itu. Tak berapa lama, aku sudah menemukannya. Tanganku agak gemetar saat membuka pintu dengan kartu. Suara klik menandakan pintu sudah terbuka. Permisi, aku Clarissa. Ya, nama samaranku adalah Clarissa. Sementara nama samaran Kania adalah Shirley. Masuk. Suara laki-laki membuat tegukan jantungku semakin menggila. Aku menutup pintu dan masuk dengan langkah penuh percaya diri. Kuayunkan pinggul seperti yang diajarkan Kania. Di atas ranjang, duduk pria paruh baya yang berkulit putih. Dia sudah memakai piyama. Aku mau ke toilet sebentar. Ujarku pelan menggoda. Toilet yang berada di dekat pintu masuk menjadi tujuan. Di dalam aku menyemprotkan parfum dan pengharum mulut setelah membersihkan area kewanitaan. Setelah itu, aku mengganti dress selutut dengan lingerie warna merah menyala. Urai rambut panjang sepunggung yang baru saja dikeramas sebelum ke hotel. Ketika keluar, pria itu sudah menunggu dengan gelas anggur di tangan. Dia duduk di kursi depan kaca super besar. Maaf, Anda adalah klien pertama saya. Aku mendekat kepadanya. Pria itu tersenyum. Gak apa-apa. Shirley sudah menceritakan kepadaku. Kemari Clarissa, aku akan membawamu melayang tinggi. Dia menepuk paha, menyuruhku duduk di atasnya. Kemudian aku melakukan pekerjaanku. Pria itu terlihat sangat puas dengan servisku. Hingga 3 jam kemudian, aku keluar dari kamar itu dan menemui Kania di kafe. Kania langsung memeluk. Entah apa maksudnya. Dia menunjukkan rekening e-banking miliknya. Aku berlalak melihat nominal yang ditransfer pria bernama Clarice itu. Banyak sekali, hampir 50 juta. Seumur hidup aku belum pernah melihat uang sebanyak itu. Carly sangat puas. Bulan depan ia akan booking kamu lagi. Kania berbinar-binar. Aku transfer 20 juta ke rekeningmu sekarang. Ujarnya lagi. Sekarang kamu pilih menu apa aja terserah. Aku yang traktir. Yes, aku lapar banget memang. Aku mendesah sambil memesan menu. Oh, betapa mudahnya cari uang. Kenapa tidak dari dulu aku menjalankan profesi ini? Bodoh, benar-benar bodoh. 3 jam dapat 50 juta. Bisa kaya mendadak aku.
Malam itu bibirku menyunggingkan senyum hingga tiba di apartemen. Aku segera membaringkan tubuh setelah mandi, kemudian terlelap di alam mimpi. Aku berada di sebuah tempat yang dipenuhi kabut tebal, dingin anyir, dan wangi bercampur menjadi satu. Mataku berusaha keras untuk menembus kabut. Gagal, kabut itu terlalu tebal. Hingga beberapa saat kemudian, lapisan kabut hilang dan aku berada di dalam sebuah kamar mewah. Kamar yang terbuat dari batu permata berkilauan, di tengahnya terdapat ranjang yang terlihat empuk sekali. "Kau sudah datang, Estu." Suara menggelegar membuatku terjingkat. Sekarang tepat di depanku telah berdiri makhluk setinggi hampir 3 meter. Dia berbulu hitam lebat dan bertanduk, matanya melotot berwarna merah. "Siapa kamu?" Aku duduk terjatuh. Tulang belulangku lemas melihat penampakan buruk rupa yang sangat mengerikan ini. Ceritanya cukup sekian dulu. Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbarunya, silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.